Kita lanjutin kembali program kita ya dengan pembacaan buku Transcending Level of Consciousness. Teman-teman yang punya bukunya silakan dibuka ya. Ini kita udah level 850. Minggu kemarin kita bahas godaan ya. Jadi pada tingkat apapun kebanggaan dapat kembali gitu ya. Sertai dengan godaan untuk mengeksploitasi gelar spiritual ya, atau kendali atas pengikut. Kebanggaan spiritual dapat menyebabkan penilaian diri yang berlebihan sebagai diri dan membuat klaim seperti ya lebih tinggi dari ya melakukan justifikasi ya atau pemimpin besar memuji diri sendiri sebagai pembuat mujizat atau avatar dan menunjukkan ambisi global. Jadi menjadi berbakat secara spiritual adalah karena anugerah yang menghasilkan kerendahan hati yang mengakui keadaan namun tidak menghargai kondisi yang akan mengakibatkan inflasi ego, kebesaran dan salah saji kebenaran yang dapat mengarah pada keinginan atau pemanfaatan kendali atas orang lain sebagai serta glamorisasi dan pertunjukan teatrikal atau eksploitasi fenomena yang merupakan konsekuensi dari CD. Jadi kualitas atau fenomena supernatural bukanlah dari diri pribadi, tetapi dari medan, dari feel. Ini adalah kesalahan untuk mengklaim kredit atau keistimewaan pribadi. Jadi ini Hawking menceritakan apa ya? Sebenarnya bagi yang di level 850 itu secara prinsip tuh insya Allah ndak akan ndak akan jatuh kepada kebanggaan itu gitu ya, ndak akan jatuh. Kalau tapi nggak tahu ya kalau di ajaran lain. Tapi mestinya itu udah enggak. Kan prinsipnya itu kan gini. Ini saya babar singkat aja ya. Mumpung juga pesertanya banyak ini. Pencerahan itu kan, kalau ini ya, kalau dari pemetaannya itu, pencerahan itu kan keutuhan ya. Keutuhan dengan kehadirannya. Lalu kehadirannya ini terperagakan dalam kehidupan. Baik kehidupan batin, alam tak tampak maupun kehidupan lahiria atau alam tampak. Itu kan pencerahan itu kan kurang lebih seperti itu. Kita biasa menyebutnya 3 keutuhan. Keutuhan pada kehadirannya,
kemudian keutuhan dengan alam tak tampak, dan keutuhan dengan alam tampak. Seperti itu. Lalu pertanyaannya kan gini, ini kan sebenarnya keadaan tercerahkan ya, tercerahkan. Ada yang bertanya gitu, kalau keadaan tercerahkan begini, lah kenapa Bang Aswar itu buka kelas mentoring? Apa soalnya? Soalnya adalah evolusi spiritual itu dimulai dari alam tampak. Itu soalnya. Lalu, memang kenapa kalau evolusi spiritual itu dimulai dari alam tampak? Oh, masalahnya di alam tampak ini itu ada 2 fase. Ada 2 tahapan. Tahapan dimensi ketiga dan tahapan dimensi keempat. Lalu apa yang terjadi pada alam tahapan dimensi ketiga? Pada tahapan dimensi ketiga yang terjadi ini adalah proses alamiah pembentukan anania. Anania itu keakuan. Kan gitu. Makanya identifikasi diri pada dimensi ketiga itu adalah saya adalah tubuh, saya adalah perasaan, saya adalah pikiran. Ini kan adalah proses pemutlakan dirinya. Proses pemutlakan dirinya. Itu dimensi ketiga. Kemudian setelah terbentuk keakuan, setelah pemutlakan diri ini terjadi, kemudian naik ke level yang lebih tinggi lagi dari proses pemutlakan diri. Menjadi proses semacam penguatan dari kemutlakan itu. Ada proses penguatan atas kemutlakan. Ini tak ceritain jalan ceritanya ya. Kenapa pencerahan itu sulit? Karena itu aslinya proses alamiah. Jadi penguatan atas kemutlakan anania. Dengan apa? Identifikasinya bukan saya adalah, sudah selesai itu. Kemutlakan diri ini sudah selesai. Tinggal penguatan menjadi saya memiliki. Nah, saya memiliki tubuh. Saya memiliki perasaan. Saya memiliki pikiran. Ini bentuk penguatan atas kemutlakan diri. Ya, dah. Itu pun belum selesai. Ada namanya itu penguncian anania. Setelah penguatan lalu penguncian. Penguncian kemutlakan diri. Penguncian anania. Ini tak beritahu sedikit ya. Dengan apa penguncian kemutlakan anania itu? Penguncian kemutlakan anania adalah dengan, ingat-ingat, dengan penggunaan kausalitas linier. Ya, dah. Penguncian anania itu dengan kausalitas linier. Tutup dengan ini.
Terkunci sudah. Artinya bahwa kemutlakan itu, penguatan itu telah menjadi dasar kausalitas untuk seluruh manusia. Diakui itu kemutlakan Anania itu. Diakui secara formal atau diakui secara norma linier, itu adalah penguncian kemutlakan Anania. Jadi sebenarnya tanpa rahmat Tuhan itu memang nggak mungkin orang tercerahkan, karena ego itu di fase alam tampak ini, ego itu betul-betul program ego ini berlapis-lapis. Dibentuk, dikuatkan, dikunci, gitu loh. Dikunci. Nah ini penting memahami proses ini. Penting memahami proses ini, tahapan ini, biar kemudian tuh tidak salah, tidak salah program. Tidak salah program. Nah, dari mana kemudian tuh kita memulai pencerahan gitu? Yang pertama itu buka dulu kunciannya. Buka dulu kuncinya gitu. Nah, itu yang kemudian tuh bagaimana membuka kunci kausalitas linier. Caranya itu tambahkan satu dimensi dari alam tampak itu, yaitu alam tak tampak. Jadiin dimensi, biar kunciannya itu longgar. Biar kunciannya longgar. Itu kemudian tuh menjadi naik ke 500 dia. 500 itu ada 100 poin. 500 ke 600 itu kan 100 poin. Berarti ada 100 poin yang harus dilampaui untuk melepaskan kuncian kemutlakan Anania. Penguncinya itu dilepas. Naik dia sampai ke 600. Ke 600 itu kemudian tuh akan, karena kunciannya itu telah dibobol, di 600 itu mulai pelepasan kepemilikan. Mulai pelepasan kepemilikan. Itu 600 itu berat lagi jiwa. Berat. Sangat-sangat berat. Ada pelepasan kepemilikan. Kalau di sini pelepasan kuncian kausalitas. Isu-isunya itu di situ. Di 600 itu lagi pelepasan kepemilikan. Kepemilikan, karena kepemilikan maupun penguncian itu memperkuat kemutlakan, benteng-benteng kemutlakan. Benteng-benteng kemutlakan. Ya, moga-moga dengan apa itu diceritakan kayak gini ini, ya teman-teman, semangat baca buku Dissolving Ego, TLOC gitu ya. Semangat. Biar ngerti itu penting gitu loh. Dan ini nggak dipelajari di sekolah. Di sekolah itu memperkuat penguncian Anania. Nah, di dimensi ketujuh itu baru pelepasan kemutlakan Anania. Pelepasan kemutlakan Anania. Itu baru dimensi ketujuh. Terbobol sudah yang dibentuk dari dimensi ketiga ini. Terbobol sudah 700 itu. Dimensi ketujuh. Pelepasan keananiahan. 800
itu baru mulai make. Baru mulai makai apa namanya itu, peragaan karakternya gitu ya. Peragaan karakternya. Nah, mungkin disinilah kemudian tuh Hawking, hati-hati. Hati-hati peragaan karakternya ini. Jangan sampai itu kamu terbentuk lagi ananiamu gitu ya. Gara-gara peragaan karakternya lalu kamu aku. Nah, itu konteksnya kan begitu tulisan ini nih. Peragaan karakternya. Dengan catatan itu sudah selesai dimensi ketujuh, pelepasan keananiahan itu udah babnya, kan ini juga 100 juga kan. 100 poin juga, panjang itu pelepasan keananiahan itu. Panjang ceritanya gitu. Panjang. Nah ini apa yang saya ceritakan ini kan proses pencerahan tuh gitu. Proses pencerahan. Jadi ada peragaan karakternya. Tapi kan peragaan karakternya itu dengan catatan sudah terbobol Anania itu. Ya Allah, engkau saja yang punya Anania. Aku enggak usah. Itu kan dimensi ketujuh. Itu kan prinsip dari ajaran la ilaha illallah. La ilaha illallah itu aslinya ya secara kesadaran Allah saja yang punya Anania. Kita mah enggak usah. Kenapa? Wes sengsara wes. Sengsara. Nah, begitu. Lalu setelah itu proses apa itu pengagungan keakuan Tuhan. Jadi biar akunya Tuhan saja yang mutlak gitu. Situ lepasin ada 100 poin, nanti mulai ada peragaan karakternya. Nah, ini sebenarnya nggak mungkin ada kebanggaan kalau matang di dimensi ketujuh ini. Kalau dia matang itu nggak mungkin, karena sudah dilepas keakuan itu. Dan dia sudah tahu, sudah ada penguncinya juga. Sudah ada pengunci Anania, yaitu la ilaha illallah. Itu pengunci biar tidak terbentuk lagi Anania seperti dimensi ketiga. Itu pengunci. Jadi kalau ada penguncinya itu, ya mestinya tidak akan jatuh. Tapi kalau lupa kunciannya memang itu nanti ngaku-ngaku lagi. Ngaku-ngaku lagi sebagai aku gitu. Ternyata rutenya berlika-liku pororawu. Jadi harus ada penguncinya. Ya, harus ada penguncinya. Dan ini kamu nggak bisa jalani sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Itu tidak bisa. Karena ini proses pelepasan ini, ya ini mesti dibersamai dulu. Jadi yang nggak akan bisa membersamai orang lain kalau dia belum menjalani apa rute-rute ini gitu loh. Nggak cukup ilmunya. Oh ini nggak dipelajari di sekolah. Jadi memang ini rutenya panjang Pororawu gitu. Rutenya panjang dan kunci-kunciannya itu harus tahu. Harus tahu. Kayak itu ya. Jadi kerentanan terhadap godaan adalah konsekuensi dari naif, ketidaksiapan, atau penolakan yang dimotivasi oleh keinginan untuk keuntungan atau kebanggaan. Ini belum ngerti kuncian Anania itu adalah ajaran prinsip yang itu kemudian di Toriko itu wajib la ilaha illallah itu karena itu pengunci kesadaran akan Anania.
dikunci gembok di situ gitu. Biar enggak ngadi-ngadi lagi seperti dimensi ketiga. Ada juga daya tarik ego spiritual terhadap status, pangkat, dan sanjungan oleh pengikut sebagai akibat dari ketenaran. Ini juga karena kunci gemboknya itu loh. Biar Allah saja yang punya Anania, kita mah nggak usah. Biar ikut saja rasa kesayaan. Seperti itu. Apalagi sudah menjadi guru spiritual, itu udah neko-neko lagi. Ya, tapi kalau tahu kunciannya, insya Allah itu asalkan dia sudah menjalani proses apa ini ya, transendensi ini loh. Benar-benar dia rapi di kategori-kategori itu, bagaimana terbentuknya Anania, tahu sejarahnya, lalu bagaimana pelepasan setiap tahapnya. Dari melepaskan kunci dulu, jangan langsung lepasin kemutlakan, nggak akan bisa. Lepasin dulu kuncinya, lalu lepasin kepemilikan, terakhir baru lepasin pemutlakannya. Seperti itu. Nggak tahu ya kalau teman-teman, gimana proses pencerahan teman-teman tuh. Ya kalau dari pengalaman saya ya begini ini ceritanya. Seperti itu. Jadi kemudian itu, kalau peragaan karakternya, nggak bisa lagi kita bilang aku. Itu dia, semuanya dia. Semuanya dia. Di mana akunya? Akunya itu sudah diserahkan saja, pas di dimensi 7 ini, la ilaha illallah. Sudah, biar Allah aja yang punya Anania, kita mah nggak usah. Itu. Ya, kira-kira begitu ya cerita. Jadi yang diomongin Hawking ini, ya dia memperingatkan hati-hati kalau belum tahu kuncinya, kalau belum tahu kunci Anania di level berapapun itu juga ada bahayanya. Nggak iso itu, pokoknya melu aku dengan pusat. Ini ilmu tersendiri gitu, nggak bisa ini ilmu gagah-gagahan gitu. Nggak bisa, ini harus proses, harus dijalani sendiri gitu loh. Mengetahui cerita ini aja itu ya nggak bisa membebaskan kuncian. Kamu harus diirsat. Kamu harus diirsat oleh yang pernah diirsat juga. Nggak bisa. Ya, seperti itu. Ya itulah ya cerita pencerahan itu ya kayak gitu. Petanya gitu. Ya. Ya, seperti itulah. Gudang masih kosong ini, Bang. Ya, itu harus apa namanya itu, ya harus suluk ya, masuk lambu, terus menerus Ananianya itu di potensi Anania apa, terus menerus mengagungkan aku yang mutlak itu, akunya Tuhan yang mutlak itu diagungkan terus menerus. Baru nanti gudangmu ya ada ininya lah, ada isinya dikit. Ya beli korden dulu gitu untuk ilallah. Itu lama itu. Ya bukannya lama dalam pengertian apa ya, itu ya kamu harus jalani, nggak bisa kamu dapat dari membaca buku itu, nggak bisa. Nggak bisa. Itu betul-betul laku spiritual. Saya kira rutenya jelas ya, rutenya itu jelas. Rutenya jelas gitu. Makanya kemudian tuh kayak di toriko-toriko gitu, amalia utamanya itu zikirnya la ilaha illallah, itu kuncian biar nggak tuh hidup lagi Anania.
Zikir pagi dan petang. Pokoknya itu untuk terus pengagungan, kemutlakannya. Terus menerus itu. Agungkan kemutlakannya. Kalau tidak diagungkan kemutlakannya, berarti kamu akan mengagungkan kemutlakanmu. Gitu loh. Hati itu tuh perlu terus menerus. Perlu dilatih. Nah, ini teman-teman tuh kadang-kadang tuh pingin langsung dimensi 8. Kuncian Anania belum dibobol kok. Dan ini kan harus dijalani kan, harus dijalani fase demi fase gitu. Harus dijalani fase demi fase. Ya dimensi 5 itu baru buka kuncian. Baru buka kuncian Anania, belum melepas pemilikan, belum. Passwordnya belum tahu kok mau turun Pajero. Ya, seperti itulah ceritanya ya. Jadi ya kita ngerti tahapan itu penting. Ngerti tahapan itu penting. Yang pengetahuan yang paling penting itu inilah. Tahu cerita pembentukan Anania itu. Makanya saya kurang setuju dengan Hawking bahwa Anania itu lanjutan dari binatang. Oh enggak. Oh itu memang fase spiritual kok, bukan lanjutan. Situ karena kenapa lah? Ini pembentukannya begitu. Pembentukannya begitu. Pembentukannya seperti itu. Jadi tidak setuju dengan Hawking bahwa Anania itu lanjutan dari evolusi kebinatangan. Tidak setuju. Ini tuh kesadaran spiritual kok. Kesadaran spiritual. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dan ini setiap orang itu ya usahakan lah ya. Udah tiap malam mau dengerin dengerin kuliah pencerahan malah nggak gercep gitu loh. Kudu gercep gitu, kudu gercep. Tiba diceritain tak pembentukan lalu pelepasannya itu loh. Nah, kan enak. Tinggal kamu jalani secepat mungkin, cepat-cepatan kamu aja lah. Bagaimana melepaskan ini cepat-cepat. Tergantung karma masing-masing juga ya. Tergantung karma masing-masing, tapi yang penting itu diniati, ini harus saya lepas semua. Mulai dari kunci, kepemilikan, sampai pemutlakan Anania. Lepas. Kalau mau tercerahkan. Ya gitulah ya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.